Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang gerak rotasi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Farel Akil, NIM 2106045140179, Elektro 25 kelas D. Perkenalkan, nama saya Kenrat Yohana Putro, 2106012140212 dari Elektronik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ukasya dengan NIM 2106012514020 dari Elektro 25 dari kelas D. Perkenalkan, saya Muhammad Fabian Avansyah, 210601401409192 Elektro 25 kelas D. Saya Lutfi Manijada, NIM 210601251401777 dari Elektro 25 kelas D. Berikut video presentasi kami. Yang pertama, kita akan mulai dari besaran sudut. Di besaran sudut ini kita akan menggunakan radian atau disingkat rad, didefinisikan sebagai sudut yang dibentuk oleh busur dengan panjang yang sama dengan jari-jari, theta sama dengan L per R, dan di mana R adalah jari-jari lingkaran dan L adalah panjang busur yang dibentuk oleh sudut yang ditentukan dalam radian. Jika L sama dengan R, maka theta sama dengan 1 rad. Selanjutnya, radian dapat dihubungkan dengan derajat dengan cara berikut. Dalam satu lingkaran penuh terdapat 360 derajat yang harus sesuai dengan panjang busur yang sama dengan keliling lingkaran L sama dengan 2 VR. Untuk satu lingkaran, maka V sama dengan L per R dapat diubah menjadi 2 VR per R, atau dapat dijadikan 2 VR radian, 2 V radian. Maka 360 derajat sama dengan 2 V radian. Suatu benda yang melakukan satu putaran penuh telah berputar sejauh 360 derajat. Satu revolusi sama dengan 360 derajat sama dengan 2 V rad. Kecepatan sudut ya rata-rata sudah satu benda yang berputar pada sumbu tetap didefinisikan sebagai omega theta, omega sama dengan delta theta per delta t. Selanjutnya dari Enan tentang besaran sudut. Jadi kecepatan sudut sesaat adalah batas rasio delta theta ketika mendekati 0, omega sama dengan lim delta t mendekati 0, delta theta per delta t. Lalu ada beberapa rumus di sini tentang percepatan sudut rata-rata didefinisikan sebagai berikut: percepatan sudut sesaat, percepatan linear, percepatan tangensial, percepatan sentripetal, frekuensi, dan periode. Ada di sini. Selanjutnya ada penjelasan tentang torsi. Torsi atau umum gaya adalah ukuran seberapa efektif gaya menyebabkan benda berputar pada suatu sumbu. Besarnya torsi dihitung dengan mengalihkan gaya dengan jarak tegak lurus dari poros putaran ke titik gaya tersebut bekerja. Di sini ada rumus dasar, yaitu tau sama dengan R dikali S. R sebagai jarak dan S sebagai gaya. Selanjutnya di sini ada poin-poin penting dari torsi, yaitu torsi adalah kemampuan gaya memutar benda. Yang kedua dipengaruhi oleh besar gaya, jarak dari sumbu dan arah gaya. Yang ketiga hanya gaya tegak lurus lengan yang menimbulkan torsi. Yang keempat gaya lewat sumbu, torsi sama dengan 0. Yang kelima semakin jauh dari sumbu, torsi makin besar. Yang keenam percepatan sudut berbanding terbalik dengan torsi sesuai dengan analogi hukum kedua Newton. Yang ketujuh ada arah, berlawanan jarum jam dia akan positif dan searah jarum jam dia akan negatif. Jadi sekarang masuk ke dinamika rotasi. Jadi dinamika rotasi itu membahas tentang momen inersia. Momen inersia adalah ukuran kesulitan sebuah benda untuk diputar yang bergantung pada massa benda dan distribusi massa terhadap sumbu rotasi. Yang rumus dasar seperti ada di sini. Jadi semakin jauh massa dari sumbu, semakin besar pula momen inersianya. Dan ada beberapa rumus momen inersia untuk benda-benda umum. Contohnya seperti hook, silinder pejal, bola pejal, batang panjang di tengah, batang panjang di ujung. Dengan asumsi bahwa benda dengan massa jauh dari sumbu selalu memiliki inersi lebih besar. Kini kita akan membahas energi kinetik rotasi. Pertama-tama, energi kinetik rotasi di sini biasa disingkat EK rotasi.
memiliki konsep dasar yaitu energi pada benda yang berotasi terhadap sumbu. Memiliki rumus utama yaitu energi kinetik sama dengan setengah inersia omega kuadrat. Kemudian yang kedua ada total energi kinetik benda menggelinding, yaitu memiliki rumus energi kinetik total sama dengan setengah massa kecepatan kuadrat ditambah setengah inersia omega kuadrat, yang merupakan gabungan translasi dan rotasi. Di sini kemudian terdapat juga usaha oleh torsi yang memiliki rumus W dikali tau dikali delta theta, atau ada juga P sama dengan tau dikali omega. Nah, di sini memiliki rumus juga seperti yang tadi dijelaskan oleh Farel, yaitu tau R dikali F, torsi, gaya dikali lengan gaya. Analogi translasinya yaitu W sama dengan F dikali delta X atau P sama dengan F kali V. Kemudian kesimpulan dari materinya adalah energi kinetik rotasi adalah energi akibat putaran benda. Kemudian total energi sama dengan translasi ditambahkan dengan rotasi. Kemudian makin besar momen inersia, makin lambat. Dan yang terakhir, energi potensial berubah menjadi energi kinetik translasi dan rotasi. Ya, selanjutnya momentum sudut. Definisi momentum sudut adalah analog rotasi dari momentum linear, dihitung sebagai hasil momen inersia I dan kecepatan sudut omega. L sama dengan I dikali omega. Hukum kekekalan. Jika torsi bersih eksternal adalah 0, maka sigma T sama dengan delta L per delta T. Maka momentum sudut total L konstan, L awal sama dengan L akhir, atau I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Selanjutnya, sifat vektor besaran sudut. Besaran rotasi seperti kecepatan sudut dan momentum sudut merupakan vektor yang arahnya ditentukan oleh kaidah tangan kanan, yaitu ibu jari menunjuk arah vektor sesuai arah putaran jari. Momentum sudut dinyatakan sebagai L sama dengan I dikali omega, sehingga arah L sama dengan arah omega. Karena arah rotasi dan perubahan kecepatan sudut mengikuti arah vektor ini, fenomena seperti seseorang berjalan di atas platform berputar terjadi. Ketika orang itu bergerak, platform berputar ke arah berlawanan untuk menjaga momentum sudut total tetap konstan. Sekian video penjelasan kami mengenai gerak rotasi. Semoga materi yang kita berikan bisa tersampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.